Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan kembali membahas untuk berita-berita yang lagi beredar sebagai bahan untuk kita berdiskusi secara publik. Berita-berita atau informasi-informasi yang lagi hangat menjadi perbincangan di sosial media teman-teman. Mulai dari yang pertama, karena banyak yang menganggap Roy Suryo ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga orang yang ada satu kolam dengan teroris ini yang menganggap mereka itu pahlawan, teman-teman. Menganggap mereka pahlawan yang kemudian apapun keburukan dan kejelekan yang terpampang nyata atas teroris ini, mereka tidak mau mengakui itu adalah sebuah keburukan. Makanya banyak yang menganggap mereka ini berjuang demi kebenaran dan menjadi pahlawan. Dan kemudian hadirlah sebuah pertanyaan di sosial media seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan kalian bisa menjawab di kolom komentar sebagai bahan diskusi publik. Ya. Bayangin saja, ini pertanyaan dari salah satu akun Jaya Buana. Dia mengatakan bayangin aja bagaimana jika Roy masuk penjara. Apakah masyarakat senang dan gembira atau sedih, menangis, terseduh-seduh? Sedih, menangis, terseduh-seduh. Atau menangis bahagia atau enggak. Anyway, teman-teman ya. Jika Roy Suryo masuk penjara, saya melemparkan pertanyaan kepada kalian semua, yang dimana kalian bisa jawab di kolom komentar. Jika Roy Suryo masuk penjara, apakah kalian senang, gembira, atau menangis? Jangan nanti kalian tulis di kolom komentar, saya menangis bang, menangis terseduh-seduh. Lantas kemudian ada yang tanya, kenapa kamu menangis? Itu adalah tangisan kebahagiaan karena yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya masuk juga. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tulis dengan fair ya, dengan jujur dari hati kalian teman-teman. Oke, next. 90% Gibran akan jadi presiden dengan kekuatan uang bapaknya. Sudah hampir pasti dia jadi presiden dan kalian akan jadi jongos. 19 juta lapangan pekerjaan. Bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa bahwa dia itu cuma ngomong, sama seperti bapaknya SMK berapa ribu unit. Yang paling sedih di Indonesia ini ketika mahasiswa itu mantul, kritis, mikirin aku lulus. Kelihatan seperti muka-muka provokator teman-teman ya. Kalian nganggur kok. Lebih baik sebelum lulus pakai identitas mahasiswamu untuk menggerakkan sesamamu ke Kemendikbudrismen itu. Langkah awal kalian. Saya bukan mengompori, nggak, saya cukup 60 tahun di dunia ini, 10 tahun aja saya cukup. No interest, no politics. Karena saya seorang engineer. Setelah kasus ini pun mau dipenjara atau tidak, saya balik ke kampung. Dan sebagai pengamat, ini gimana ya mahasiswa ini? Mau penjara atau tidak, saya balik ke kampung. Mon, kalau Anda di penjara, Anda nggak bisa balik ke kampung, Mon. Kalau Anda di penjara, ya tempat Anda ya di penjara. Nggak bisa pulang kampung, Mon. Terserah, cerita laga lucu ini selesai. Mau di penjara atau tidak, saya akan kembali ke kampung. Nggak bisa. Ya kalau tidak di penjara ya bolehlah kembali ke kampung. Tapi kalau udah penjara kamu mau pulang ke kampung, emang kamu Gayus Tambunan? Yang bisa jalan-jalan sekalipun sudah berada di lembaga pemasyarakatan. Aduh, mon. Bisanya menghasut doang. Gak bergerak, ya sudah lah, gak bergerak ya terserah, gitu aja. Lanjut lagi mancing. Apalagi yang bisa diharapkan kalau anak muda seperti kalian itu apatis, scrolling, entah nonton apa. Aduh. Suka-suka mereka dong, Mon. Ya, nggak mau ikut jejak Anda, si tukang fitnah. Anda mau mengatakan mereka hanya scrolling, suka-suka mereka lah. Ya, duit-duit orang tua mereka yang biayain. Mahasiswa, tahu nggak kalian 1 juta pengangguran sarjana itu nggak membuat kalian bangun ya? Oke, pemirsa penonton reformasi yang Provokator ya, provokator sejati kayak gini teman-teman ya. Ya, menurut berita yang saya dengar bahwa sebentar lagi
dia akan dilaporkan. Dia akan dilaporkan dan kemudian ada teman-teman dari Bang Bill yang mungkin akan melaporkan Bang Bill, teman-teman ya. Yang kemudian teman-teman sudah mengumpulkan bukti-bukti yang konkret untuk melaporkan. Karena dugaan kuat Rismond tidak lulus S2 dan S3 dan itu akan dilaporkan, teman-teman. Akan dilaporkan. Mon, Anda dengan begitu banyak permasalahan, kasus yang begitu banyak dugaan Anda ini troublemaker ya. Anda mau berharap mau pulang ke kampung? Enggak. Banyak laporan polisi yang menanti Anda, Mon. Ya, itu yang saya dengar berita dari Bang Bill. Ada teman-teman akan melaporkan karena penipuan publik, teman-teman ya. Kita next. Susah ya men-search kasus Dia serupa lagi, di dia negara lagi. lain di Google. Bahwa ada presiden atau mantan presiden di negara entah di mana itu, saya cari di Google itu nggak pernah ada seperti ini. Ya karena di negara lain nggak ada orang setoksik kalian, Mon. Tidak ada warga negara di negara manapun yang seperti di Indonesia. Hanya di Indonesia ada manusia-manusia toksik seperti mereka ini. Yang menganggap sebuah fitnahan adalah sebuah penelitian. Yang menganggap sebuah tuduhan adalah kajian-kajian ilmiah. Ya. Belum meneliti, belum mengetahui kebenaran sebenarnya, tapi mereka sudah menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan, penelitian yang mereka lakukan itu benar-benar menyatakan bahwa dokumen seseorang itu palsu, bahkan 11.000 triliun palsu, kata si Rismond. Kata si Rosuryo 99,9%, tinggal sedikit saja jadi 100 palsu. Ketika ditanya, apakah kalian pernah meneliti dokumen aslinya? Tidak pernah. Ketika ditanya, legal standing kalian sebagai peneliti, sertifikat kalian sebagai seorang peneliti ada? Tidak. Ya, kenapa hanya di Indonesia? Karena tidak ada orang ya setoksik mereka. Teman-teman ya, penuh dengan kelicikan demi kelicikan yang mereka lakukan. Warga negaranya ditersangkakan, dipenjarakan hanya karena menganalisis ijazah. Anda berpotensi membuat kerusuhan, perpecahan bagi bangsa. Makanya Anda mau dipenjarakan. Sah mantan presidennya itu cuma ada di Indonesia. Dan banyak pula pembelanya. Itu yang paling menyedihkan. Gibran endgame, Wapres tak lulus S. Lo pikir Indonesia ini milik lo seorang saja? Haimon, Anda pikir Indonesia hanya milik orang yang ratusan juta rakyat Indonesia itu berpikiran sama denganmu, Haimon? Anda pikir rakyat Indonesia itu mengikuti Anda? Siapa lo? Siapa sih lo? Ya? Anda mempertanyakan kenapa Pak Jokowi banyak pembelanya? Karena dia mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode yang membangun fondasi kuat atas bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Lo siapa, Mon? Jasa lo untuk negeri ini apa? Makanya sedikit yang bela Anda karena Anda nggak ada jasa di negeri ini. Jasa Anda yang bikin kacau, bikin gaduh. Ngaco Rismond Sianipar ini. Terlalu banyak gitu-gitu halunya. Halu like satu ini ya. Gimana sih ceritanya ini teman-teman ya? Aduh aku sampai pusing. Next Apa jawabanmu rakyat? Rismond lagi. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an. Tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan. Apa jawab? Dengar tuh anak-anak muda. Kenapa kalian gak mau turun ke jalan? Ya, kenapa pembela mereka ini emak-emak dan engkong-engkong umur 50 tahun ke atas? Dengar tuh anak muda.
Kok anak muda nggak turun? Ya mungkin saja anak muda masih terlalu banyak cita-cita yang harus mereka kejar daripada melakukan hal yang istilahnya usaha menjaring angin. Apa tuh bang? Sia-sia. Sia-sia belaka. Ya, mereka jadi heran. Kenapa sih yang mendukung perjuangan dari teroris ini orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas? Karena saya rasa ya, generasi muda ini sudah terlalu pintar dalam menganalisa. Sekalipun mereka nggak berisik, tapi anak-anak muda di bangsa ini itu kebanyakan itu sudah pintar dalam menganalisa, melihat mana yang benar, mana yang salah, teman-teman. Good job anak muda, karena kalian tidak ikut-ikutan mereka. Next. Sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam Pengacara Roy CS saling berdebat. Ternyata pecah kongsi. Ada apa ini coy? sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah abang karena abang tidak memberikan sebentar. Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang Melotot matanya. begitu, nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu. Pokoknya ini Pak Jokowi memang kalian salah pilih lawan. Ya. Kalian menghadapi Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak perlu banyak capek-capek atau banyak pergerakan. Ya cukup dengan pergerakan-pergerakan yang sederhana, yang positif. Memaafkan itu kan perbuatan yang sederhana, tapi berdampak besar teman-teman. Satu langkah Pak Jokowi bikin mereka saling garuk. Kacau. Pengacara dengan pengacara, TPUA dengan TPUA. Memang Pak Jokowi memang terbaik. Ya, the mastermind. Ya, manusia politik jangan kalian coba-coba teman-teman ya. Aiman bingung lihat kuasa hukum Rai Suryo CS saling klaim Nah, paling berhak ini. wakili Rai Suryo CS. Jadi ini kalian satu tim atau gimana bang? Tidak lagi. Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi. Urusan Anda apa? Maksud Nggak saya, usah nanya. boleh dong kita Nggak nanya. perlu, Dong, tidak nggak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang mau sudah kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA, hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada penjelasan. Nggak usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi kompor. Oh, itu kompor. Ketika kita mendengar informasi yang berbeda, biar saya luruskan ini. jadi kewajiban hukum kita untuk tabayun. Itu bagian dari tabayun ini. Selama ini. Gimana sih kalian? Anda sudah cukup kompor selama ini. Jangan saya buka nanti. Kacau Itu mereka. satu ya. Perlu dikonfirmasi. Bang Rasman, mohon maaf ya Bang Rasman, mohon maaf. Saya yang bertanya sebenarnya karena tadi itu saya ingin bukan mengkonfirmasi. ranahnya Bang Rasman. Ya. saya bertanya sebenarnya tadi kan Abang Jamada bilang kalau ada pendapat di luar kami Ya. maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya nih saya buka nih Ya. itu tidak termasuk RRT makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media wartawan juga bingung nih Ya, siapa yang betul. memegang siapa. gitu. Loh, Mas Ini penting. Mas Aiman, jadi Ini gini, penting. Bang Jamada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Loh, Saya berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang karena Abang tidak memberikan sebentar. Jamada, Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan dia aja. Jamada, tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu, nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Kacau. Pengacara Roy Suryo versus pengacara Roy Suryo. Sampai penguasa hukum apa ya? Sampai apa namanya? Pengacara-pengacara mereka ini ya. Ya, dari Roy Suryo ini sampai pecah seperti itu teman-teman ya. Sampai kuasa hukum mereka saling tidak akur satu sama lain. Memang Pak Jokowi terbaik sih. The best sih. Next teman-teman. Gerak-geraknya jadi partai untuk mengusung. Wih, apa ini lagi Pak? Wih, apa ini? Udah lagi sibuk pusing-pusing
lagi rame-rame soal ijazah ya, tiba-tiba ada berita, tiba-tiba udah ada yang deklarasi capres. Baru kemarin kalah, sekarang udah deklarasi lagi. Sabar woi. Anies punya mainan baru untuk main plecidenan. Netizen ini memang Partai Gerakan Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa ya, itu namanya kan juga partai bisa memberikan dukungan sih teman-teman. Salahnya apa? Cuma mungkin masyarakat terlalu, netizen terlalu apa ya, agak gimana gitu ya, karena masih juga jauh udah deklarasi calon presiden gitu teman-teman ya. Masih jauh. Bapak Anies sebagai Presiden 2029, kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat? Terima. Seperti apapun, Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Iya, gerakan rakyat. Rakyat yang mana? Gerakan rakyat ya nggak apa-apa kalau ya rakyat yang mana juga ya teman-teman ya. Ya, saya baca komentarnya dulu teman-teman ya. Ada komentar mengatakan seperti ini. Apa bisa saya tampilkan ya? Oh, sini teman-teman. Nah, dengan tidak memilih Anies berarti sudah menyelamatkan Indonesia. Oh, saya. Ada juga yang dukung teman-teman. Yuk kita optimis, gerakan rakyat usung Anies jadi presiden 2029. Sepakat. 2099. Woi, salah 2029. 2099 berarti berapa puluh tahun ke depan. Udah tua. Ayo kita dukung Anies jadi presiden ke 2029. ini benar-benar ini ya. Itu bukan dukungan ya, presiden ya. Sekarang baru presiden ke-8. Woi, 2009 sudah nggak ada Anies ya. Kita sudah nggak ada hidup di Indonesia. Kalau mau tunggu Anies Baswedan menjadi presiden ke 2029. Woi, come on. Woi, bro. Sadar. Ini baru presiden ke-8. Ya. Setiap 5 tahun ya ada presiden ke-9 ya. Kalau misalnya Pak Prabowo lanjut lagi masih presiden ke-8 ya. Kita mau tunggu lagi 10 tahun lagi ada presiden ke-9. Mau tunggu 2020 presiden ke 2029. Ini kocak ini ya. Nah kan ada yang sadar. Sabar kak, ini baru ke-8, belum 2009 kok, sabar ya kak. Mau ngutang ke siapa lagi kali ini? Partai Tungtung Sahur. Aduh. Bukan meremehkan, saya cuma bertanya aja, emang modalnya ada? Woi, pandang enteng. Aba Anies RI 1. Saya nggak nyesal nggak milih dia. Kadernya kok kayak Yaman semua. Jangan rasis. Masih 2026 loh. Aduh, kok lucu banget sih. Ya, di tengah hiruk pikuknya pemberitaan tentang ijazah, nongol satu tiba-tiba udah ada yang deklarasi capres. Ini parah nih. Next. Aduh, apa sih? Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi, di sini sebagai apa? saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya sebagai apa?
Ketua umum kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPUA. Siapa yang saya jelaskan ke teman-teman semua dan pemirsa. Inilah bahayanya kalau tadinya satu kelompok terus pecah belah, saling buka borok. Jadi inilah yang paling bahaya dalam sistem kita yang sedang memperjuangkan keyakinan masing-masing. Tapi is okay yang disampaikan Bang Damai. Saya mau interupsi. Kita maklumi sebentar. Saya mau interupsi. Sebentar, Nanti Bu. Anda boleh lanjutkan. Ya, Tadi Anda sebentar. mengatakan satu grup buka borok. Satu di antara orang yang merusak daripada kami itu adalah Anda. Lanjutkan. Kenapa saya merusak kalian? Bisa dikasih Kenapa? waktu. Ya, saya dulu dong. Nanti Ibu boleh jawab. Kan mengapa tadi katanya, Saya kan? terusin ya. Oke, nanti saya beri kesempatan, Mbak. Saya terusin. Nah, sebenarnya kalau kita cerdas dan cermat, apa yang disampaikan oleh Saudara Gofur, disampaikan oleh Bang Damai Hari tentang restoratif justice, yang disebut dengan restorasi keadilan. Apa yang Inilah yang ngantuk. terjadi dengan Kozinu. Waudin diserbu sumber. Waudin disebut sumber kekacauan. Anggota TPUA kesal dan muak dengan Waudin alias Kosinudin. Dia seolah-olah ingin tampil, ingin eksis, belagu ya, melebihi sudah merupakan apa namanya euforia. Kenapa kita lihat euforia? Lihatlah cara dia ngomong. Oh, itu hanya isu termul. Saya tidak ada dipecat. Siapa? Kan ada statement dari Rismond, dari keluarga yang lain-lain, kalau nggak salah dari Roy Suryo juga ada, bahwa dia tidak kuasa hukumnya. Nah, apakah non litigasi dan litigasi itu kan kita juga akan mengganggu ya perjalanan langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Non litigasi itu apakah mentang dia non litigasi, siapa yang tampil di TV harus dia. Tentang ijazah palsu ini ya, semua kemarin ada lagi yang dipecatnya, nggak boleh. Yang tampil di TV harus dia, karena dia non litigasi. Lu siapa gitu? Terus itu kayak Pak Kadir itu ya, itu senior itu, jauh di bawah dia. Ini jangan dianggap jago gitu. Kalau diundang orang di TV, hadir orang itu, dia langsung marah, dipecat, nggak boleh tampil di TV. Loh, yang tampil-tampil tuh lu yang haus dengan publikasi. Jadi lu berkedok sehingga lu dianggap oleh masyarakat lu orang hebat, lu mampu mengurai semua persoalan. Padahal gara-gara lu lah persoalan ini bertambah runcing dan rumit. Inilah yang Jadi seolah-olah mengatakan bahwa Ahmad Kosinudin adalah sosok yang haus spotlight, teman-teman. Merasa dirinya yang harus paling mendapat sorotan kamera. Ya, merasa paling layak untuk berdebat. Ya, tentu saja lah. Duit coy. Aku dengar-dengar ya kalau diundang di acara debat dalam televisi itu paling rendah itu 3.500.000 tuh apa? Ya, makanya dia nggak rela dong ada pengacara selain dari kubunya Roy Suryo, selain dia yang diundang, harus dia. Gila sekali tampil, coy. Cair, ya. Oke teman-teman semua, makanya teman-teman pengacaranya udah mulai jengkel dan mengatakan Waudin katanya sumber kekacauan. Dan juga Andi Aswan kemarin mengatakan bahwa sepertinya Ahmad Kosinudin ini suka menjerumuskan lainnya. Suka banget kliennya di penjara katanya ya. Oke teman-teman ya, saya pikir sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk berinteraksi di kolom komentar. Tulis di kolom komentar apa yang menjadi buah pikiran kalian setelah kita menyaksikan video ini. Saya pamit dulu ya. See you on the next video and God bless. Bye guys.